Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat lagi perjalanan bangsa Israel yang tetap berlangsung sampai hari ini. Saya masih menyampaikan hal tersebut. Setelah bangsa Israel keluar dari Laut Merah, mereka melewati padang gurun selama 3 hari dan tidak bisa menemukan air. Lalu mereka menemukan air di suatu tempat namanya Mara. Tetapi air itu pahit dan mereka tidak bisa meminumnya. Keluaran 15 ayat 22-24 berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, yaitu Laut Merah. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang kami minum? Ya, mereka marah sekali kepada Musa. Demikianlah karakter daripada orang-orang Israel yang tidak bisa mengalami satu pengalaman yang pahit, saudara. Mereka akan marah kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Akan ada saat-saat kepahitan di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak selalu kita dalam keadaan yang senang, yang manis, tapi ada kalanya kita ada dalam keadaan yang tidak baik, dalam kepahitan. Kita harus tahu cara mengalahkan segala kepahitan di dalam kehidupan pribadi kita. Karena kepahitan sangat berbahaya. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah agar jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Suatu akar kepahitan dalam satu orang dapat mencemarkan banyak orang lainnya. Saudara-saudara, kalau kita menjauhi Tuhan, kita menjauhi kasih karunia. Sehingga kita akan alami yang namanya kepahitan. Karena yang dapat memberikan kita rasa manis dalam hidup ini, sukacita, kesenangan, kebahagiaan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tapi kalau kita menjauhi Dia, maka akan tumbuh akar pahit. Kepahitan masuk ke dalam hidup kita ketika kita tidak memanfaatkan kasih karunia Allah untuk mengalahkan segala kekecewaan dan luka hati. Kita akan banyak mengalami kekecewaan. Kita bisa menjadi kecewa terhadap seseorang atau suatu situasi atau bahkan diri kita sendiri. Namun selalu ada kasih karunia yang tersedia bagi setiap ujian dan keadaan. Selalu ada kemungkinan untuk mengalahkannya dan menang atasnya. Saudara-saudara, itulah kasih karunia. Kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, tetap berada di dalam kasih karunia-Nya, maka itu adalah merupakan kunci untuk mengalahkan keadaan diri sendiri, situasi, ataupun seseorang yang menyakiti hati kita mungkin. Ya, apakah kunci untuk mengalahkan kepahitan? Kuncinya itu adalah, kita bisa baca dalam Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air menjadi manis. Air di Mara yang pahit menjadi manis ketika Musa melemparkan sepotong kayu ke dalamnya. Kayu adalah gambaran dari salib, tempat Kristus disalibkan. Kita dapat mengalahkan kepahitan dengan satu, datang ke kayu salib Kristus. Kita harus menyerahkan hak-hak kita
Apa yang sebenarnya menjadi hak kita, itu kita tidak pertahankan. Kita serahkan semuanya ya kepada orang yang mau mencuri hak kita. Misalkan kalau ada orang-orang yang tidak adil yang mau mencuri hak kita, ya kita relakan saja. Kita menyerahkan segala perasaan yang pahit itu kepada Tuhan. Yang kedua, lalu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, melupakan kesalahan yang dilakukan kepada kita. Maka Tuhan akan memurnikan hati kita dari kepahitan. Itu adalah ajaran Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah pada kita, kita harus ampuni. Supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Kita tidak dapat benar-benar mengampuni kalau kita tidak dapat melupakan kesalahan yang telah dilakukan terhadap kita. Contohnya Yusuf. Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye artinya pelupaan. Jadi dia melupakan. Dan dia bisa melupakan itu karena dia adalah seorang yang percaya kepada Yehova. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia orang yang sabar dan yang dapat mengalah, saudara-saudara. Dan Yusuf berkata bahwa Tuhan membuatnya melupakan semua kesukaran dan penderitaannya yang lalu. Nama putra kedua adalah Efraim. Efraim adalah keberhasilan ganda artinya. Kita melihat bahwa pelupaanlah yang memimpin kita untuk berhasil mencapai suatu kehidupan kekristenan. Berhasil dan berbuah-buah. Kolose 3 ayat 12-13 menunjukkan kepada kita cara bagaimana menerapkan prinsip Manasye ke dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Puji Tuhan, pelupaan sangat penting karena merupakan pelindung terhadap kepahitan. Misalkan suami dan istri seringkali tidak bisa mengampuni satu sama yang lain, saudara. Kadangkala yang satu mau mempertahankan diri benar, demikian juga pasangannya mau mempertahankan diri yang benar. Nah, itu tidak baik, saudara-saudara. Kita harus melupakan, melepaskan hak kita. Ya, problemnya adalah mereka malah menimbun semua rasa terluka terhadap pasangan mereka. Jadi kesalahan yang satu pada waktu yang lalu ditambah lagi dan kesalahan pasangan kita yang sekarang, demikian terus menerus, tidak pernah ada penyelesaian, tidak pernah ada pengampunan, tertumpuk-tumpuk, saudara-saudara. Lama-lama terjadilah, ya sudah, saya pergi tinggalkan kamu, bercerailah mereka. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, jemaat terhadap gembala, gembala terhadap jemaat. Jangan sampai ada kepahitan, ya, karena ada misalkan iri hati, kedengkian, dendam, dan lain sebagainya. Kita harus lupakan itu. Kemampuan untuk menanggung adalah kemampuan untuk bertenggang rasa atas problem-problem dalam kehidupan seseorang sampai Allah menyelesaikannya. Kita harus mampu menanggung kekurangan dan problem-problem yang ada dalam kehidupan orang lain. Kemampuan untuk menanggung itu penting sekali untuk memiliki suatu pernikahan dan pelayanan yang berhasil, termasuk menanggung kemarahan, kritik, iri hati, dan segala macam kepahitan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terlepas dari kepahitan, dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar supaya jangan kami menjauhi diri dari kasih karunia Allah, sehingga tidak tumbuh akar kepahitan dalam hidup kami. Kami selalu mau mendekatkan diri kepadamu, kepada kasih karunia Tuhan.
Kami mau datang kepadamu selalu, supaya kami mendapatkan kemenangan. Kami melihat kepada Yesus, kepada contoh-contoh orang-orang lain yang beriman, kepada Yusuf yang dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Kami pun mau belajar Tuhan, mau belajar mengampuni seperti Engkau mengampuni musuh-musuh. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa setiap hari kita membaca firman Tuhan. Satu hari satu pasal, satu hari. Tetap menggunakan masker. Ada distance di antara satu sama lain, ada jarak minimal 1,5 lah ya. Sebab ada orang yang omongnya kan banter, saudara. Kalau omongnya banter, terpancarlah ya itu titik-titik virus tersebut. Dan tetaplah berdoa. Tuhan kiranya memberkati. Amin.